Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani, kenikmatan iman dan Islam tentunya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sebagai umat Islam, kita pasti tahu apa itu Isra Miraj. Isra Miraj merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Perjalanan suci dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Palestina, dan dilanjutkan menuju langit yang saat itu ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai kendaraan buraq. Kalian tahu gak apa itu buraq? Buraq adalah makhluk ciptaan Allah yang lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Dalam hadis digambarkan mirip seperti kuda yang berwarna putih cantik sekali. Nah, perjalanan Isra Miraj itu hanya ditempuh 1 hari loh. Secara logika itu tidak mungkin, karena kita memiliki keimanan, kita wajib percaya. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta. Bahkan ketika Rasulullah menceritakan kepada umatnya, hanya 1 sahabat saja yang membenarkan perkataan beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, peristiwa penting dalam perjalanan Isra Miraj di langit sebelum bertemu Allah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam AS di langit pertama, bertemu Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS di langit kedua, bertemu Nabi Yusuf AS yang gantengnya seperti bulan di antara bintang-bintang di langit ketiga. Selanjutnya Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris AS di langit keempat, Nabi Harun AS di langit kelima, Nabi Musa AS di langit keenam, dan Nabi Ibrahim AS di langit ketujuh. Dan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Beliau melihat langsung indahnya surga dan mengerikannya neraka. Dalam suatu riwayat, setelah Nabi Muhammad SAW melihat surga dan neraka dalam perjalanan Isra Miraj, maka untuk kedua kalinya beliau diangkat menuju Sidratul Muntaha. Di sana, malaikat Jibril mundur sehingga baginda Rasulullah sendirian untuk bertatap muka atau berjumpa dengan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah singgasana yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat apapun, tempat di mana tidak seorang atau makhluk pun bisa berdiri di sana, Rasulullah SAW dan Tuhan semesta alam bertemu. Nabi pun seketika bersujud di hadapannya. Dalam hadis riwayat Muslim, kemudian Islam secara singkat menjelaskan, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk melakukan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lantas Rasul turun ke langit ke-6 untuk bertemu Nabi Musa. Di sana, Nabi Musa meminta agar Nabi Muhammad SAW meminta keringanan. Baginda naik lagi bertemu Allah dan akhirnya dikurangi 5 menjadi 45. Baginda pun turun lagi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, setelah meminta keringanan kepada Allah, akhirnya Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan 1 hari 1 malam. Namun Nabi Musa masih menyarankan agar dikurangi. Baginda SAW pun malu untuk bernegosiasi dengan Allah lagi. Peristiwa itulah yang menjadi cikal bakal sejarah asal-usul munculnya aturan sholat dalam agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Setelah itu, beliau turun kemudian naik kendaraan buraq sehingga kembali ke kota Mekah. Saat itu fajar masih belum tiba. Pagi harinya, beliau memberitahu mukjizat agung tersebut kepada umatnya. Namun, mereka justru banyak yang mendustakan. Ada pula yang mengatakan Nabi Muhammad sudah gila, tukang sihir atau semacamnya. Orang pertama kali yang percaya dengan peristiwa Isra Miraj adalah Abu Bakar, sehingga mendapat gelar As-Siddiq. Demikianlah ceramah singkat tentang Isra Miraj yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.